Action. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Mongol di konten Mongol Stress Channel dan Dark World Investigation. Hari ini untuk 2022 bulan Januari, Kak Mongol akan membahas tentang Lucifer. Tetapi pembahasan tentang Lucifer sebenarnya pembahasan yang sangat menarik, tapi agak sedikit spooky, nice to meet you ya. Agak sedikit menakutkan karena kadang-kadang persekian detik atmosfer langsung berubah, mood langsung berubah, terus pikiran langsung banyak hal yang kepikir nanti kalau ini terjadi begini begitu. Tapi Kak Mongol memang pingin ngebahas dari sisi tiga yang utama. Jadi kemarin kita baru membahas dari sisi Leviathan dan Beelzebub. Beelzebub dulu baru Leviathan. Baru kan ada 9, jadi per 3. Nah 3 pertama Mongol akan bahas tentang sisi Lucifer. Maunya sih ngebahas tentang sisi Belial. Tetapi yaudahlah kita bahas tentang Lucifer. Lucifer adalah salah satu angel dari Ordo Seraphim yang dahulunya adalah salah satu angel utama yang selalu berada di sisi kiri kanannya Tuhan. Jadi mereka adalah bagian dari pemuji dan penyembah yang ada di sisi altar yang selalu bertugas dalam hal utama. Tugas mereka adalah menyenangkan hati Tuhan. Ini dari sisi pengajaran agama Kristen. Jadi di dalam hierarki angel, Lucifer menempati urutan kedua sebagai salah satu angel paling mulia yang ada di tataran angeloginya Tuhan. Karena Lucifer dan bersama teman-temannya ada Asmodai, mereka adalah salah satu angel yang ada di altar. Jadi baru angel kedua di seputaran altar adalah angel yang namanya Cherubim. Nah, di saat terjadi pemberontakan kloter tuh, jadi pemberontakan kloter pertama, terdepaklah yang namanya Satan sebagai Lord of All, sebagai sosok yang disebut sebagai si ular tua dalam Alkitab, maupun kalau dari sisi agama yang lain disebut sebagai si sosok Dajjal. Jadi Lucifer adalah pihak kedua yang dideportasi dari surga, dibuang dan dicampakkan dari surga, sehingga menjadi sebagai sosok the dark angel yang paling yang paling utama dari 3 arang utama satanik. Lucifer ini adalah sesosok angel yang sangat luar biasa cakep. Dari sisi physically, beliau adalah salah satu angel yang paling handsome, bahkan mengalahkan Mikael. Jadi kalau teman-teman, Mikael itu kan angel ini, justru kebalik teman-teman. Lucifer adalah sosok angel yang paling kalau paling parasnya tuh paling tampan kalau menurut catatan Alkitab di kitab Yeskiel dan beberapa kitab yang lain, bahwa ketampanannya beliau Lucifer bahkan bisa mengalahkan ketampanannya Yusuf dengan Daud. Jadi teman-teman semuanya ingat baik-baik, di saat terjadi pemberontakan, kemuliaannya Lucifer itu hilang. The Shekinah glory-nya itu hilang. The nice face-nya itu hilang. The handsome boy-nya itu hilang. Dalam sepersekian detik dia akan menjadi sosok yang sangat menakutkan dengan sebuah tanduk yang sangat luar biasa besar. Dan kalau boleh jujur, dia selalu dengan ciri-ciri, salah satunya adalah kalau dia berubah selalu punya air liur yang sangat berlebihan, kalau orang bilang bagidi-gidi, dan dengan satu kuasa yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Karena ingat teman-teman, di saat terjadi pemberontakan, Lucifer kekuatannya tidak diambil oleh Tuhan, tidak diambil oleh Bapa Surgawi, tidak diambil oleh bos besar. Kekuatannya dibawa tetap dengan kekuatan yang dia miliki. Akhirnya salah satu penyesatan di akhir zaman terjadi, salah satunya adalah melalui musik. Jadi kalau teman-teman ingat baik-baik, yang namanya musik itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling awal selain penciptaan manusia ya, maksudnya binatang dan sebagainya. Tetapi musik itu udah dari dulu ada. Jadi di saat musik itu ada, pemimpinnya adalah Lucifer. Di saat Lucifer di-outin dari surga, from the throne of God, dia masuk ke sisi bumi, menjadi Satan, menjadi bagian dari the demons, menjadi bagian dari the dark angel, menjadi bagian dari the premium rank. Jadi teman-teman semuanya, kenapa Satan memilih Lucifer sebagai bagian dari premium rank? Karena Satan tahu siapa Lucifer, karakteristiknya, kelakuannya, habitnya dia, terus tingnya dia, kekuatannya dia,
anggotanya dia. Jadi dari 3 premium rank utama, Satan sebagai rank yang paling banyak legionnya disusul oleh Lucifer. Baru disusul oleh Belial. And then baru yang di bawahnya yang 6 yang lain. Yang utara yang ada Asmodai, ada Baal Berit, ada Astaroth, baru di bawah ada Leviathan, ada Baal dan Baal Berit. Jadi teman-teman, karakteristik adalah menggunakan musik. Dan Anda yang mengerti tentang musik, saat ini ada banyak musik yang berseliweran di sekitar kita, di seputaran hidup kita. Jika kita cermati baik-baik, ada hal-hal yang sangat ajaib dan luar biasa, bahwa ternyata dalam setiap lagu ada pesan-pesan singkat yang ternyata seperti Hail Satan. Ada di beberapa lagu-lagu di beberapa lagu-lagu luar negeri sampai pakai praise Lucifer, praise him Lucifer. Jadi ada something yang terselubung di balik musik. Jadi teman-teman, kenapa Lucifer menjadi salah punya Satan menggunakan musik? Karena memang dia adalah pimpinan dari leadership dari musician dari tim pemuji dan penyembah di surga. Jadi kalau seandainya orang tanya, terus gimana kamu? Ciri-cirinya kayak gimana? Handsome iya, jelek iya, dekil iya, jorok iya, apa lagi? Pemarah iya. Terus apakah Lucifer pernah ketemu selama kamu gabung di penyiasatan, pernah ketemu pada sisi baik? Ya pernah. Karena di saat tugas kita selesai dilakukan dengan sempurna, maka Lucifer akan menjadi sosok yang sangat baik dan mengapresiasi apa yang dikerjakan. Jadi buat teman-teman semuanya, jika Anda tak berarti keren ya Lucifer, no. Jangan pernah mencoba-coba gitu. Gue kayaknya pingin belajar sigil Lucifer deh bang. Kan sigilnya ada di internet banyak, di Google banyak, di ini. Iya, banyak, memang banyak. Bahkan ada buku-buku dan mantra doa-doanya dijual. Tapi ingat baik-baik teman, jangan sampai terjebak. Karena semua kalimat mantranya atau kalimat doa-doanya nggak valid. Takutnya kita akan mengalami sesuatu yang sangat fatal, yang berbahaya. Ya kan? Lucifer di beberapa negara berubah nama. Ada namanya Dewa Pan, ada yang dikasih nama ini, ada yang dikasih nama ini, ada yang dikasih nama ini. Tapi karakteristik dari Lucifer selalu dalam bentuk bintang. Pokoknya kalau ada bintang segitiga terbalik, nah itu pasti Lucifer, ciri khas utama. Apalagi nanti kalau di tengah ditaruh Baphomet. Ya kan? Kalau Satan seperti apa kamu ngomong? Nanti kamu akan jelasin di part 2 tentang Lucifer, sigil dan sigilnya dan apa aja yang harus dipersiapkan di saat kalau kita ingin tahu Lucifer itu seperti apa. Jadi Lucifer menjadi salah satu the Nine Lord utama dalam dunia satanik yang sampai hari ini eksisnya dia masih terlihat nyata, masih kita bisa tahu. Dan yang paling harus kita ingat baik-baik bahwa Kamul kemarin di akhir 2021 Kamul sudah ngomongin tentang the day of Leviathan. Otomatis di tahun 2022 until 2025 berarti akan ada 3 The Dark Angel akan menguasai atmosfer hidup kita. Leviathan harus connecting dengan Lucifer karena sama-sama lust, sama-sama flamboyan. Baru yang ketiga adalah destroyernya. Pasti otomatis ada Asmodeus. Jadi 3 ini akan menjadi satu kekuatan besar yang akan memporak-porandakan banyak negara dan akan menimbulkan banyak bencana besar di dunia ini. Tetapi tetap teman-teman harus berpegang teguh bahwa Tuhan pasti tetap menolong kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir, benar pasti akan ada. Tetapi di saat orang yang memiliki kepercayaan dan iman yang tinggi kepada Tuhannya, maka pasti Tuhan akan meluputkan hidup kita. Jadi mau Lucifer sebesar apapun, Leviathan sebesar apapun, si Asmodeus segarang apapun, tetap dengan kasih Tuhan semuanya pasti akan menjadi indah. Jadi buat teman-teman, nanti rencananya kamu akan melakukan Zoom kembali dalam minggu-minggu ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar, nanti tinggal hubungi nomor handphone yang udah ada. Nanti bagaimana caranya kamu akan menjelaskan lebih enak lagi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe. Tungguin part 2. Nanti ke part 2 kamu akan pakai tab.
pakai Samsung Tab. Jadi akan menjelaskan lebih rinci tentang Lucifer dari sisi sigil, dari sisi atmosfer, dari sisi ada di sisi mana, apa yang menjadi benda favoritnya, dan apa aja yang harus kita hindari jika datangnya Lucifer. Kamu akan bawa di part 2. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share. Oke, saya Mongol Stress.